Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kemisi, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ngawi. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia Maju. Perkenankan kali ini saya memaparkan kegiatan aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Kutipan hari ini, perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Nadiem Makarim. Tujuan pembelajaran pada kegiatan ini adalah 1. Calon guru penggerak dapat menjalankan tahapan B, buat pertanyaan, dan tahapan A, ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. 2. Calon guru penggerak dapat membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Prakarsa perubahan Bagja, program ekstrakurikuler multimedia Skanka, dapat saya terangkan menggunakan tabel di bawah ini. Dasar filosofi Gajah Dewantara yang saya ambil adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh seorang anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Poin komponen profil pelajar Pancasila yang saya kembangkan adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid akan mendorong murid mengembangkan berbagai sikap positif yang merupakan pengejawantahan dari iman, ketakwaan, dan akhlak mulia. Mampu bergotong royong. Kepemimpinan murid memungkinkan untuk terlibat dan berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama, dan berkontribusi dalam masyarakat yang lebih luas. Mandiri, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, mendorong murid untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab pada proses pembelajarannya sendiri. Kreatif, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, mendorong murid untuk melahirkan sesuatu yang baru berupa gagasan maupun karya nyata yang belum pernah ada dalam bentuk baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang tersedia. Karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan adalah 1. Lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana, di mana murid yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial positif yang berbasis pada nilai kebajikan di sekolah. 2. Lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. 3. Lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya. 4. Lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, maupun golongan. 5. Lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Prakarsa perubahan yang saya ambil adalah mengembangkan wawasan dan keterampilan murid sesuai dengan bakatnya untuk menerima dan memahami kekuatan diri dari sesama agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpinya dengan terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri melalui program multimedia Skanka. Tahap B, buat pertanyaan utama. Pertanyaan di sini adalah bagaimana saya dapat meningkatkan wawasan dan keterampilan murid melalui kegiatan multimedia Skanka agar sesuai dengan bakatnya untuk menerima dan memahami kekuatan diri dan sesama agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpinya dengan terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban tersebut adalah 1. Saya akan melakukan diskusi bersama kepala sekolah atau rekan kerja atau rekan sejawat bagaimana program multimedia Skanka dapat berhasil. 2. Melakukan dialog dengan rekan kerja untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan yang ditemui. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. 1. Melakukan sesi dialog dengan perwakilan murid dari berbagai jurusan untuk menguatkan ide di tahap awal. Aset kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah 1. Murid, 2. Rekan guru, 3. Kepala sekolah. Waktu yang saya perlukan adalah 1 hari. Penanggung jawab adalah saya sendiri sebagai calon guru penggerak. Pada tahap B, buat pertanyaan,
terdapat 2 kegiatan yang akan saya lakukan, yaitu 1. Melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan kerja. Yang kedua adalah melakukan sesi dialog dengan perwakilan murid dari berbagai jurusan untuk menguatkan ide di tahap awal. Tahapan B buat pertanyaan, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuhan Bapak Kepala Teman yang terhormat Ibu Erwin selaku wakil guru dan teman-teman rekan pejabat yang terhadir di ruangan ini. Saya ucapkan terima kasih karena sudah bersedia hadir untuk mengikuti dengan diskusi tentang prakarya perubahan, yaitu pembuatan program yang berdampak positif bagi siswa. Jadi dalam kegiatan ini nanti itu saya akan menyampaikan program yang saya rancang kepada rekan-rekan semua dan kepada Bapak Kepala Sekolah agar mendapatkan masukan terkait program tersebut, apakah memang bisa diterapkan atau mungkin apakah ada kendala yang nanti saya temui atau mungkin nanti apakah ada dukungan nanti mulai dari peralatan yang bisa digunakan dengan program yang saya rancang. Jadi prakarya perubahan yang ingin saya buat itu adalah tentang mengembangkan wawasan dan keterampilan sesuai dengan bakalnya untuk menerima dan memahami kekuatan diri dan sesama agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan dan mimpinya dengan terlibat aktif dalam proses belajar sendiri. Jadi sebelum nanti kita mulai kegiatan diskusi ini, saya memohon Bapak Didi selaku Kepala SMK teman-teman bisa menyampaikan suatu pertanyaan. Terima kasih, Bu Misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, kita pada pagi ini melaksanakan diskusi ini adalah kita bisa bermanfaat dari kegiatan ini. Jadi kalau tadi disampaikan prakarsa mengenai kegiatan yang bukan dengan kesiswaan, mungkin ada semacam refreshing dari kegiatan yang sudah kita lakukan, seperti misalnya LDKS. Apakah LDKS itu sudah komplit atau belum seperti yang dilakukan dalam kurikulum Merdeka Belajar, sehingga perlu kita refresh lagi materinya, di refresh, kemudian caranya juga di refresh. Kalau selama ini hanya fokus pada kegiatan ceramah tanpa kegiatan ceramah dan kegiatan outbound, mungkin tambah kegiatan yang sifatnya lebih operasional lagi. Selain mendidik, selain mengasah keterampilan di bidang kepemimpinan, juga mendidik jiwa kepemimpinan. Jadi bukan hanya kegiatan yang sifatnya selama ini kan hanya ceramah dan tambah outbound, mungkin perlu ditambah lagi dengan kegiatan lain dan mungkin bisa kita kembangkannya dari kegiatan ini. Kemudian juga kegiatan ekstra yang lain mungkin ditambahkan atau perlu di refresh lagi. Tadi disampaikan mengenai kegiatan multimedia, materinya bisa, caranya bisa, metodenya bisa, di refresh lagi agar kegiatan itu bisa berkembang kembali. Jadi diskusi ini kita menggali potensi yang ada di lingkungan, kemudian kita coba untuk kira-kira permasalahannya apa yang muncul, kita diskusikan bersama dan keseluruhannya seperti apa. Saya kira itu arahan dari saya. Lebihnya mohon maaf. Itu media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Widi atas pengarahannya. Jika akan menjadi catatan bagi saya dalam merancang program untuk gerakan perubahan yang saya lakukan di SMK. Saya akan menyampaikan program yang ingin saya buat atau saya laksanakan di SMK ini, yaitu kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan multimedia. Memang jadi nanti namanya multimedia Nusantara, dan tadi beberapa anak sudah memberikan ide terkait namanya, yaitu musikal dan singkatan dari multimedia Nusantara. Jadi dari kegiatan ini, dari multimedia ini, poin atau komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan itu adalah mampu bergotong royong. Jadi anak-anak ketika membuat multimedia itu kan ada
kegiatan membuat desain grafis, kemudian editing video, kemudian ada fotografi, video. Jadi ketika mereka membuat video misalnya, otomatis mereka itu akan bekerja sama dengan temannya, jadi nggak mungkin sendiri. Jadi aktornya siapa kan tetap foto yang di sana. Kemudian profil pelajar Pancasila selanjutnya adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kemudian di sini nanti anak-anak bisa mengembangkan sikap positifnya, yaitu yang merupakan dari pengejawantahan dari kegiatan itu, yaitu akhlak mulia tadi. Kemudian mandiri, di sini nanti anak-anak diharapkan itu mampu mengembangkan kepemimpinan murid dalam mengambil kontrol dan bertanggung jawab pada proses belajarnya. Karena nanti anak-anak itu akan memiliki idenya sendiri, kemudian mereka akan menyusun konsepnya, kemudian mengeksekusinya sendiri, membuat video belajar, editing video misalnya mereka men-shooting, kemudian sudah melaksanakan ide kreatifnya. Jadi kalau kita bikin video itu berarti ada ide kreatifnya gitu. Ide kreatifnya jadi mereka, kemudian mereka menerangkannya, melakukan pilihan itu nanti, kemudian mereka akan bertanggung jawab jadi project yang mereka kerjakan. Kemudian kreatif yaitu mereka memaksa anak-anak kalau bikin desain grafis itu masih kreatif. Punya ide apa? Oh mau bikin ini, mau desain misalnya kaos, mereka akan punya ide kreatif. Oh mau bikin video, edit video, temanya apa ya videonya, mereka akan punya ide. Diharapkan dengan ada multimedia ini tuh menjadi wadah bagi anak didik kita itu biar bisa kreatif untuk mengembangkan kemampuan dan potensinya. Itu tujuan utamanya. Kan seperti yang kita tahu ya, kalau di SMK kita itu kan banyak anak-anak yang memang sukses, tapi akhirnya milih jurusan lain karena nilainya nggak mencukupi, kuotanya sudah tidak terpenuhi, karena kuotanya dikasih sedikit terpenuhi, makanya dia pilih jurusan lain. Nah ini bisa dibuat bagi mereka dan mengekspor kemampuannya di bidang IT yang mereka miliki. Dan saya itu. Kemudian ada tujuh karakteristik, karena kalau di guru penggerak itu membuat program itu harus mengikuti karakteristik apa yang dikembangkan di situ. Sebenarnya ada 7 karakteristik lingkungan, tapi ini saya ambilnya cuma 5, yaitu lingkungan yang mengembangkan keterampilan dan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana. Kemudian lingkungan yang melatih keterampilan murid dalam proses mencapai tujuan akademik maupun non akademik, dan lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan dirinya, kekuatan diri, potensi mereka. Mereka kan nggak paham. Saya tuh suka bikin apa sih? Mereka nggak paham. Jadi dengan ada wadah ini mereka bisa, oh juga ya aku punya kemampuan membuat desain grafis seperti itu. Kemudian lingkungan yang selanjutnya adalah menambah wawasan siswa kita terkait potensi yang dimilikinya ini tadi. Jadi mereka akhirnya memiliki tujuan, harapan, oh ini seperti itu. Besok kalau lulus SMK, saya mau buka inilah, saya mau buka inilah pembuatan binder dan lain-lain kayak sekarang ini. Kemudian lingkungan yang kelima itu adalah anak-anak akan terlibat aktif karena mereka bikin ide sendiri, bikin konsep sendiri, dilakukan sendiri, diedit sendiri sampai diproduksi. Jadi seperti itu. Jadi itu adalah dari rangkuman sedikit tentang program yang ingin saya berikan, deskripsi serta tujuan tentunya program multimedia SMK ini. Kira-kira pendapatnya jadi Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bu Erwin dan teman-teman. Jadi intinya bahwa karena era sekarang era media sosial, era teknologi, saya memang punya angan-angan mengembangkan kegiatan multimedia, apalagi jadi ini Bapak Ibu bisa usul ekstra baru atau mengembangkan yang lama. Tadi saya sampaikan pengembangan dana contohnya ekstra LDKS tadi. LDKS itu selama ini hanya diwarnai kegiatan yang sifatnya ceramah, yang kedua kegiatan yang sifatnya outbound. Mungkin dikembangkan lagi kegiatan yang sifatnya pelatihan. Jadi melatih anak membuat surat, melatih anak membuat proposal, melatih anak mengadakan rapat dan seterusnya. Yang sifatnya karakter, jangan bisa usulkan ngantar bos-bosnya kira-kira jadi intinya bahwa ini kegiatan ekstrakurikuler multimedia ini berharap
berkembang sehingga bisa mendukung untuk kemajuan sekolah. Iya. Untuk Bu Erwin bagaimana? Ya sama seperti Bapak Kepala Sekolah, saya juga sangat mendukung buku ekstra multimedia karena memang sekarang eranya sudah teknologi. Jadi semenjak corona kan memang anak itu lebih banyak memegang HP ya. Jadi itu nanti bisa dimanfaatkan dengan maksimal supaya HP-nya ini bisa digunakan untuk hal-hal yang positif. Jadi yang berkaitan dengan kemajuan teknologi yang sekarang ini. Kemudian untuk peralatan memang saat ini mungkin belum memenuhi standar sesuai dengan apa yang diprogramkan oleh Komisi. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, jadi kan bisa mengajukan usulan ke sarana dan prasarana terkait dengan peralatan guna menunjang kegiatan ekstrakurikuler di media. Itu saja. Terima kasih Bu Erwin. Saya kira untuk awal ini karena ini bisa menggunakan peralatan yang ada kan anak-anak misalnya belum jadi kan publikasi sudah disediakan kamera gitu bisa sementara penelitian dulu sambil dari progresnya bagaimana. Nanti kalau memang progresnya dulu dari dulu kita bisa mengusulkan peralatan apa sih yang masih membutuhkan saya kira cukup manfaatkan ya. Terus itu kalau promosi ke anak-anak itu bagaimana caranya anak-anak itu biar tertarik, jadi tidak hanya anak TKJ, jadi selain TKJ bisa tertarik di ekstra itu bagaimana caranya gitu. Sedangkan saya setelah saya diskusi dengan kepala sekolah ditenangkan nanti saya akan mengundang perwakilan di kelas dari kelas saya diskusi juga dalam program ini bagaimana pendapat mereka kemudian bagaimana jadi kan saya bisa tahu antusiasme dari mereka mereka tertarik atau tidak namanya program baru itu biasanya saya baru bisa menarik animo anak-anak walaupun nanti mungkin ke belakangnya mungkin betul-betul tapi kan tergantung dari kita sendiri yang mengelola seperti itu jadi dari saya itu kemudian nanti saya akan melakukan observasi di kelas memberikan anak itu ya agar saya bisa tahu anak-anak itu minat belajar kalau memang dia minatnya itu ekstra olahraga berarti nggak minat IT itu masalah kan kita menampung anak-anak yang memiliki minat dan bakat saja jadi nggak diwajibkan karena ini memang kan paling tinggi ekstra jadi beda dengan pramuka karena kalau pramuka kan nggak bisa dari mereka ada segala itu kan kalau saya dengan rencana dengan rencana dibukanya ekstra multimedia saya sangat mendukung ya karena karena dengan adanya ekstra ini bisa menjadi wadah bagi anak-anak yang selama ini kreatif perlu ingin mengeksplor ingin melakukan ada wadahnya nah dengan adanya ini mungkin anak-anak nanti bisa dieksis bisa mengeluarkan ide-ide kreatifnya sehingga nanti ekstra multimedia ini bisa berkembang progresnya ke depannya bagus. Kalau saya melihat kalau progresnya nanti bagus itu malah bisa masuk ke tema juga. Jadi ketika kita punya event-event yang memerlukan tim multimedia, kita sudah punya tim multimedia yang bisa nanti dipakai untuk event sekolah maupun di luar sekolah. Kalau hubungannya dengan tema mungkin kalau nanti multimedia ini berkembang dengan bagus, progresnya bagus, insya Allah kan kita bisa komersial juga keluar. Ini loh kita misalnya punya skala video syuting skala kayak video syuting. Jadi masuk ke komersial juga bisa. Jadi selain menambah kreativitas, kemudian dari segi akademik juga linear, kemudian juga secara ini kemandirian anak juga bisa mandiri. Ternyata kita juga bisa masuk ke komersial juga. Kalau dan nanti bagi dari saya. Terima kasih Bu Sari. Selama ini saya juga berpikir gini, karena yang tim pendidikan sekolah itu kan terlalu sibuk kalau nggak ada belajar dari anak. Mungkin kalau ada ekstra multimedia itu kan bisa mengajari mereka cara
gini loh Cang, caranya editing gini, caranya bikin desain gini kan bisa membantu untuk multimedia gitu, apa namanya, dengan sekolah gitu. Oh mau ada event PPD baru, mereka bisa diminta untuk buat brosur, membuat desain brosur seperti itu. Keinginan saya seperti itu, karena selama ini kayaknya tim ini juga membutuhkan bantuan dari anak-anak sebenarnya. Yang publikasi sekolah itu membutuhkan bantuan, cuman karena selama ini tuh mencari bakatnya anak-anak itu sulit, kayaknya masih budgetnya itu rendah, ya kayak budget multimedia itu belum menemukan budget yang bisa dikerjakan. Kalau menurut penjaga ini Pak Eka? Dengan hal dalam untuk di hanya bagi sekali sampai sampaikan seperti itu. Nah ini UR ini banyak itu maksudnya. Pertama untuk promosi sekolah itu kan sangat bagus. Kemudian yang kedua juga mendukung kegiatan belajar mengajar, terutama di mata pelajaran kewirausahaan. Dan zaman sekarang kan zamannya multimedia, jadi anak-anak kan ketika kewirausahaan lebih diarahkan di kegiatan-kegiatan yang tidak hanya sekedar istilahnya buat barang terus para hasilnya, nah itu kan tidak kan bisa hal yang lain. Jadi misalnya video-video kreatif yang konten-konten kreatif lah, nah itu kan nanti membutuhkan multimedia. Terus selain itu juga tadi terutama kalau saya sih lebih menekankan karena multimedia itu kan tidak hanya sekedar kemudian fotografi, itu kan banyak bisa software itu nanti bisa sampai ke pembuatan program, jadi program aplikasi itu kan bisa, kemudian website kan, karena dari pengalaman saya 2 tahun di perusahaan multimedia itu ternyata banyak bidang kerjanya itu jadi nanti bisa sebenarnya kalau dalam jangka menengah sih untuk komersialnya jangan gimana. Iya, kan ini pasti jangka menengah jangan itu jangka panjang dari itu jauh sekali. Yang penting menunggu pengembangan anak-anak untuk minat di multimedia dulu. Kalau tadi Bu Komisi menyampaikan sementara ini untuk mencari bibit-bibit yang suka dan minat itu memang ini. Kenapa? Karena saya lebih fokus di jurusan TKJ. Karena saya lihat itu anak-anak, karena saya sering di interaksinya di anak-anak akuntansi. Anak-anak akuntansi itu ada banyak sebenarnya yang potensial ya. Bisa cuman bisanya kan dari bisa-bisakan. Ya itu karena di sekolah pun karena tidak ada wadahnya dan tidak ada alat pendukungnya, nanti bisa digunakan itu. Untuk terutama juga untuk promosi sekolah itu nanti sangat luar biasa dari itu. Dan anak membuat tugas-tugas. Sekarang itu kan banyak tugas yang cenderung di paper, misalnya makalah dan sebagainya. Kenapa tidak kita ubah di yang multimedia yang video dan sebagainya, diupload dan sebagainya, nanti anak-anak terima kasih Pak Eko. Jadi mulanya website ya, pembuatan website multimedia itu tidak hanya sekedar video syuting kemudian desain grafik dan sebagainya, ada banyak. Mungkin nanti dari kendala yang dari usulan kendalanya itu mungkin satu dari peralatan belajar karena kan peralatannya belum ada. Yang kedua itu mungkin dari pembimbingnya Pak. Ini kemarin tadi Pak ada yang kayak kelas 1 loh Bu, ada animasi, dan saya itu suka pengen animasi. Kayaknya gitu aja gitu, animasi tuh kalau saya banyak bisa saja pakai media kayak aplikasi lama. Saya juga belajar lagi animasi online pun itu juga nggak begitu kayak
Kalau memang itu dibutuhkan mendatangkan pelatih dari luar nggak masalah. Kalau memang itu dibutuhkan kayak gitu. Yang itu berdasarkan waktu mungkin kita bisa mengambil dari itu. Terus untuk apa namanya, kira-kira misalnya kalau dijadwalkan itu kan ekstranya banyak ya, data kita itu pramuka, ada marketing, ada marketing, ada PMR. Nah, untuk membagi waktunya anak-anak, kadang kan satu anak yang aktif itu kan pramuka ya, marketing iya sih loh. Jadi ketika jadwalnya sudah disendirikan, tapi karena dia itu berbarengan dengan ekstra yang lain, akhirnya harus ambil sama. Mungkin untuk itu saya bisa koordinasi ke Anggun ya, ke pembina ekstrakurikuler yang lain. Jadi tadi sudah disampaikan usulan dari teman-teman dan sebelah sana ya. Saya itu bagaimana? Dengan multimedia kalau di ekstrakurikuler itu bagaimana? Apakah memiliki dampak yang positif atau mungkin cenderung ke memperlakukan dana? Kalau menghasilkan dana enggak, itu untuk kepentingan anak dan era globalisasi itu harus. Jadi cuma pemerataannya aja. Jadi setiap kelas itu diwajibkan ada yang ikut. Jadi nanti kalau ada apa di kelas itu dia kalau waktu enggak satu anak aja lah. Kalau enggak terus misalnya nanti kalau memang punya pesertanya juga kita sudah berpikir kan kalau jadi anak seperti itu lebih mudah kan anaknya jadi mungkin kalau nanti ternyata peserta yang minat itu banyak otomatis itu banyak pak nanti berarti otomatis tidak lagi kan pak jadi kalau sebenarnya kayaknya saya nggak karena kita nggak bisa memaksakan anak itu suka pada jadi kalau kita lihat aja nanti kira-kira merata nggak paling nggak yang satu kelas satu anak tapi kalau masuk pak kamu misalnya desain habis terus wajib nggak minat nggak bisa mereka ada yang melatih kelas dia itu melatihnya berapa itu ada bantuannya hanya tapi kalau kita tidak paksa harus ada coba di apa kembangkan minatnya itu sekarang belajar multimedia itu tidak bisa dipaksa dia harus kalau yang lain kita paksa tidak bisa tapi ini tidak bisa kreativitas Males kan daya kreativitas anak itu kan beda-beda ya. Jadi kan kalau memang dia itu nggak minat ke sana kreativitasnya mungkin juga nggak muncul ya. Tapi kalau dari awal dia sudah minat itu nggak sedikit saja dia udah jadi ini udah masuk oh ini ada ide ini kreatifnya udah jalan. Saya sebenarnya telah ya itu terkait apa judulnya kok ini apa namanya yang belum memberikan usul dari komite ini gimana komite? Kalau saya contoh yang di SMK 1 itu emang ada jurusan multimedia ya Bu? ya ada sebenarnya Nggak ada. Ekstra Atau TKJ ya, TKJ. Jadi kalau misalnya pengalaman saya dulu di SMK 2 itu ada jurnalistik ya, kalau nggak salah, Larva jurnalistik. Itu dimulai dari tim kecil dulu memang Bu, nggak bisa langsung ujuk-ujuk banyak ikut gitu nggak bisa. Tapi mereka dari tim kecil dulu dengan peralatan sederhana, kamera 1, mikrofon 1, terus kemudian semakin kesini itu udah berjalan 5 tahun, 6 tahun, baru mereka bisa komersilkan. Jadi mereka bisa ini apa? Nerima jasa video yang tadi itu baru ini aja. Mungkin dari kita memulai dengan tim kecil itu jadi kita bisa makin tahu kan makin lebih fokus dulu. Kalaupun banyak yang ikut biasanya sih cuma jadi apa istilahnya bantuin lah PU ya itu mungkin Bu, dari tim kecil dulu biar fokus yang awalnya untuk buat konten
mungkin ya. Buat konten kalau misalnya untuk animasi, buat software kayaknya masih. Iya. Walaupun mungkin Pak itu bisa ngajarin video, Iya. bikin website itu Sambil berjalan. Kalau kita kan masih kekurangan konten ya kalau untuk promosi. mau memang Iya. buatan konten awal konten terus sama bedanya dengan promosi. Iya. Ya karena kita untuk konten ya pasti ini loh yang sekarang semua. Iya. Kita masih kurang di situ. Sekolah itu terus Setiap kegiatan upload gitu ya. Kalau memang mengadakan diskusi kayaknya juga kan mereka juga punya kesibukan Iya. samping itu kan itu kalau ada ekstra itu kan anak-anak yang bisa ini bisa gerak cepat kan. Kalau anak-anak itu sudah minatnya tinggi, kreativitasnya tinggi, kan itu langsung cepat. Jadi kemarin saya lihat anak-anak traktir itu kan pulang buat laporan yang sebetulnya cuma videonya diubah. Buat linknya bisa diakses banyak orang Atau gitu ya. nanti juga itu saya membuat laporan, membuat video. Iya, nanti di Kalau kayak vlog juga ya, kan bisa. bisa dulu ini. Iya. Paling kalau paper selesai ya mengulang kita lihat juga Dan selesai gitu aja. Terus aja ditumpuk jadi ini aja. lagi kan jadi promosi. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah memberikan idenya dan itu akan menjadi masukan dari saya untuk memperbaiki program yang saya buat ini, yaitu untuk membuat gerakan pribadi melalui program ekstrakurikuler multimedia sedangkan. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Widi selaku Kepala Institut Teman, teman-teman, dan kepada Bu Erlin dan rekan-rekan semua yang telah memberikan masukan dan memberikan motivasi bagi saya juga untuk terus bisa melaksanakan program ini agar bisa terwujud di sekolah kita. Amin. Saya kira bisa saya rangkum dulu hasil dari diskusi tadi. Bapak Kepala Sekolah menyetujui, kemudian mendukung juga kegiatan ini, kemudian itu dukungannya bisa berubah berupa bisa menggunakan peralatan yang ada di sekolah nih Pak G. Jadi misalnya KPI atau aplikasi bisa dibudidayakan itu maksudnya nih Pak G. Kemudian dari Mahkamah Agung juga sudah memberikan lampu hijau menyetujuinya dan terkait jadwalnya sudah bisa saya koordinasikan dengan rekan koordinasi yang lain. Dan tadi ada usulan dari Nani, Siti, Pak Eko, dan Bu Ratna terkait kegiatan ini. Jadi tadi ada usulan selain desain grafis, kemudian fotografi dan editing video bisa ditambahin dengan pembuatan website untuk program kita. Adanya semoga program ini nanti bisa saya laksanakan dan saya tetap mohon dukungan dari rekan-rekan semua, dukungan dari pihak sekolah, karena saya bisa bergerak sendiri. Kalau bergerak sendiri saya nanti akhirnya tidak bisa terlaksana karena ini kan program sekolah di mana tidak semua masuk sekolah. Begitu saja kegiatan diskusi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan B buat pertanyaan, melakukan diskusi dengan perwakilan murid pada setiap jurusan kompetensi yang ada di SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Saya mohon maaf telah mengganggu kegiatan belajar kalian karena saya menggunakan aplikasi itu walaupun agak mendadak, tapi ini ada tujuannya. Jadi tadi saya sudah mengundang dari jurusan juga, oke ya. Terima kasih. Nanti kasih aja.
Atau mungkin ada yang sama sekali nggak ikut? Ya. Ekstra ini namanya multimedia skangka. Kenapa sih harus ada ekstra ini? Ini tujuannya untuk menjadi wadah dari kalian yang memiliki kreativitas sendiri. Misalnya yang dulunya pengen masuk data TKJ, ternyata nyambutnya yang hebat, nyambutnya yang aplikasi, nyambutnya yang sana. Kamu pengennya TKJ badan. Setiap jurusan itu memiliki kelebihan masing-masing. Gak ada yang nah ini multimedia skangka ini akan dibentuk itu dalam rangka menjadi wadah bagi kalian yang memiliki apa ya bakat minat dari ada yang namanya desain grafis. Desain grafis itu contohnya apa? Produk yang dihasilkan dari desain grafis apa fungsinya? Banner, brosur, ya kan, undangan. Multimedia diantaranya itu desain grafis, yang kedua adalah fotografi. Siapa sih yang nggak suka foto-foto? Sekarang zamannya medsos, kamu kemana-mana bawa HP mak cekrek, hapus. Iya enggak? Nanti di multimedia ada itu fotografi. Yang ketiga itu ada namanya editing. Program ini, kira multimedia ini itu diharapkan menjadi wadah bagi kalian berkreasi. Karena di sini kemandirian, jelas mandiri, kreatif, kamu benar kreatif karena apa? Bikin konten, bikin desain itu harus kreatif kamu. Idemu apa? Yang kamu mau tuangkan itu apa? Jadi nanti saya minta kalian kembali ke kelas nanti kan untuk menginformasikan ke teman-teman yang di sana tentang ekstrakurikuler. Nanti actionnya kegiatan ini ketika yang masuk ke kelas 2 naik ke kelas 3 awal tahun ajaran baru. Ini mungkin baru bisa dieksekusi kegiatan multimedia. Menurut kalian itu sudah mewakili dari ide kalian nggak sih? Apa ada yang mempunyai ide lain untuk disampaikan? Yang diberikan saja. Minatmu di bagian mana? Nah, kalau ada ekstra multimedia itu seperti apa? Kamu suka foto berarti? Desain grafis kan? Suka tapi nggak suka. Nggak suka. Kenapa? Rumitnya. Memang kamu pernah desain apa? Bikin logo pakai koral berarti ya? Dari TKJ. Sekarang ya jadi apa sih? Aku kelas 10 kan, kamu kelas 10 ya? Nah, menurut pendapatmu aja, silahkan juga. Menurut saya, jadi ekstra ini lebih efektif karena kemungkinan ada anak-anak yang semula ingin masuk ke jurusan komunikasi, tapi kan menyebar kayak di akuntansi atau juga, jadi bisa terwakilkan. Gabur? Kamu gabur? Ya. Sangat membantu karena sampai itu kalau praktek itu kan nanti ya kalian disuruh bikin video kan? Yang edit, kamu edit pakai apa? Video capcut, pakai capcut. Pakai apa lagi? KineMaster. Apa? AM. Oh, Alice Motion. Jadi nanti kalian sarannya adalah kegiatan ini akan dilaksanakan dalam 2 kali dalam 1 bulan, gitu ya. Nanti minggu pertama, atau 3 atau 4 disesuaikan dengan jadwal ekstra yang lain, gitu ya. Dan nanti kalian juga sudah mengusulkan kalau peralatan yang dibutuhkan yang bisa laptop, jaringan internet jelas, kemudian tripod, kamera dan lighting. Sementara itu, nanti kalau misalnya peralatannya belum lengkap, kita bisa memberdayakan peralatan yang sudah ada, bisa pakai alat aplikasi atau alatnya. Kemudian apa namanya? Kira-kira di sini ada minat nggak sih ikut ekstra ini? Jessica berniat ikut yang
yang fotografi, bagian fotografi. Kalau Billy? Saya bisa desain grafis juga. Nggak ada yang penasaran sih, berarti nanti prosesnya gimana Bu? Nggak ada yang penasaran sih? Kamu nggak pengen tahu prosesnya kegiatan Excel seperti apa sih Bu? Nanti berarti apa? Dikasih pembekalan dulu, dikasih materi yang bagian fotografi udah diajari cara fotografi. Ketika editing video diajari cara gambar, cara mengambil gambar, cara mengeditnya, ngasih efeknya, transisi dan lain-lain. Kalau untuk desain grafis akan diajari cara membuat desain yang bagus dan menarik. Tapi nanti ketika sudah diajari, yang diajari pertama kali jadi tunas ini itu yang akan menularkan ke adik-adiknya nanti. Jadi kamu akan beralih fungsi menjadi tutor berjadwal. Jadi nanti setelah itu bapak ibu guru yang membimbing itu juga bisa memantau, melihat apa sih ya yang progres dari kegiatan ini, nanti yang pegang juga kalian sendiri. Apa ada usul, ada ide ya Pak? Silakan. Menurut saya itu sangat baik, soalnya kan setiap anak kan juga awalnya dulu itu saya juga pengennya di TKJ tapi lumayan juga. Jadi ekstrakurikuler itu bisa membantu mencurahkan misalkan minat kita bidang yang kita suka seperti kayak kalau desain video, terus kayak kalau mau edit video kan biasanya itu dulu teman atau gimana gitu, terus itu seharusnya kalau yang itu harus ditekankan itu supaya dia bisa belajar lebih banyak lagi, terus bisa dapat pengalaman lagi. Seperti ini loh pendapat yang saya inginkan. Jadi kamu bisa mengungkapkan pendapat kamu sendiri, menurut kamu gimana problemnya. Ya berpikir kalau ini bagus Bu, karena pas saya juga pengen TKJ tapi akhirnya saya masuknya budaya. Tapi saya tekankan lagi, setiap jurusan itu memiliki keunikan masing-masing. Dan walaupun dia masuk juga, kalau dia punya minat di bidang ini juga bisa ikut masuk, ya kan? Tertarik. Kalau kamu suka di bidang apa? Editing video. Oh, desain grafis, desain logo, desain kayak undangan, kayak gitu. Oke, bagus. Kalau kamu dari jurusan akuntansi. Iya. Kamu dulu memang PSMK sini jurusannya pengen akuntansi. Ya. Kalau menurut kamu program ekstra ini bagus nggak sih? Jadi selain kamu belajar di akuntansi, kamu juga kan biasanya kita punya bakat lain kan. Kamu saya suka, kalau kamu sukanya apa? Desain grafis. Bisa nanti ikut bergabung di media. Kelas berapa saya? Oh, sudah kelas. Menurut saya itu sangat bagus karena di jurusan PKJ itu suka desain, tapi kan kelas 10 itu sudah diberi pembekalan desain itu, jadi bisa meneruskan bakatnya yang suka desain. Terus punya juga yang suka foto-foto, jadi bisa mengambil yang foto-foto. Terus kalau ada juga yang suka editing, kan banyak banget dari organisasi, jadi bisa membantu untuk ke IT video. Kalau memang ekstranya Ayo Ren, menurut kamu pendapatmu tentang ini program ini ya? Multimedia menurut kamu gimana? Ya, Baik. ya untuk menyalurkan bakat yang ada di siswa. Enggak menyarankan bakat Bagaimana pendapat Gopur? Ini perwakilan dari jurusan juga, dan sudah diwakili namanya siapa? Nana dari yang pertemuan tentang program ekstrakurikuler multimedia. Menurut kamu bagaimana? Yang kelas sekarang? Yang
jasa lewat internet jualan online ya kayak kami sebelumnya. Berarti kamu sudah paham ya kalau lingkup kerjanya multimedia itu nggak perlu cuma foto dan perlu apa namanya cuma edit video aja, tapi bisa dimanfaatkan di medsos ya, kayak apa jual beli online itu kan butuh apa namanya dokumen ya, untuk buat apa namanya video-videoan yang bagus. Jadi ininya ini program multimedia menurut kalian positif ya dampaknya ya? Iya. Oke. Jadi tadi sudah ada beberapa anak yang ini berpendapat, yaitu dari Ana, Jessica, kemudian tadi dari aku tadi siapa? Destia, kemudian dari sana tadi siapa? Devi, Novi, kemudian dari Gopur, ada Randy, kemudian ada Leo dari TKJ dan anak-anak yang lain. Jadi kalian sudah sepakat kita kalau apa namanya program ekstrakurikuler multimedia itu memiliki dampak yang positif bagi murid atau bagi kalian. Jadi karena saya rasa sudah cukup kita hari ini, walaupun beberapa anak masih ada yang apa namanya nggak aktif, tapi nggak apa-apa, sudah dibantu oleh beberapa anak yang sudah aktif. Terima kasih untuk sarannya, kemudian terima kasih untuk responnya, kemudian dan terima kasih saya ucapkan terima kasih juga kalian sudah mewakili jurusan kalian untuk membahas tentang program ekstrakurikuler multimedia. Baiklah, saya cukupkan sampai di sini. Kalian boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi kegiatan tahapan B menggunakan model 4P, peristiwa, 1. Latar belakang. Sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki murid, baik kodrat alam dan kodrat zaman, agar murid dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Program ekstrakurikuler multimedia Skanka akan menjadi wadah di mana murid dapat tumbuh untuk menemukan potensinya, mengembangkan segala kekuatan yang mereka miliki untuk mencapai impian dan harapan yang dicita-citakan. Selama ini yang terjadi adalah murid yang masuk ke SMK dan memilih jurusan karena ikut-ikutan teman, karena permintaan orang tua, ataupun karena terbatasnya kuota dan nilai yang tidak memenuhi. Sehingga hal tersebut menyebabkan banyak murid yang masuk dalam jurusan kompetensi yang sebenarnya tidak mereka sukai. Berdasarkan latar belakang tersebut, mulai dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai positif yang ingin dikembangkan, serta permasalahan pilihan jurusan. Hal tersebut membuat saya tergugah untuk membentuk sebuah program yang bisa diikuti oleh anak jurusan lain selain TKJ untuk mengembangkan bakat dan minatnya dalam bidang teknologi informasi. 2. Alasan 1. Mengembangkan berbagai sikap positif yang merupakan pengejawantahan iman, ketakwaan, dan akhlak mulia. 2. Menumbuhkan sikap bekerja sama, mandiri, kreatif, serta menumbuhkan bakat minat murid dalam bidang yang mereka sukai. 3. Bisa menjadi media promosi sekolah, di mana hasil karya murid berupa video, poster, infografis, berisi informasi sekolah dapat disebarluaskan untuk menarik minat masyarakat. 4. Wadah bagi murid jurusan lain yang memiliki bakat dan minat di bidang tersebut, sehingga bisa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dalam bidang multimedia. 3. Hasil, kepala sekolah mendukung kegiatan tersebut karena memiliki dampak yang positif pada murid. Dukungan kepala sekolah dapat dilihat dari kebijakan yang dibuat, bersedia memenuhi sarana prasarana yang dibutuhkan. Wakasek menyetujui rencana program ekstrakurikuler multimedia karena sekolah memiliki aset yang dapat dimaksimalkan untuk kegiatan tersebut. Rekan guru setuju dengan kegiatan ekstrakurikuler multimedia karena bisa menjadi ajang promosi sekolah. Perwakilan murid yang saya ajak diskusi dan dialog juga setuju dan memberikan respon positif terhadap kegiatan ekstrakurikuler multimedia. Perasaan yang saya rasakan adalah saya merasa sangat senang. Saya berpikir positif bahwa rencana program multimedia ini akan mendapatkan respon yang bagus dari murid dan juga rekan sejawat. Hal tersebut terbukti ketika saya melakukan rangkaian kegiatan pada tahap B buat pertanyaan ini. Kepala sekolah memberikan dukungan penuh terhadap program ini dan berharap program ini dapat berjalan dan berkembang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain merasa senang, saya juga merasa sedikit cemas
kelas. Terdapat rasa takut jika kegiatan ini akan gagal sebelum dilaksanakan. Dan saya sangat bersyukur karena mendapatkan support dari pihak sekolah dan seluruh komunitas belajar yang ada di sekolah serta semua warga sekolah. Pelajaran yang saya dapat ambil dari seluruh kegiatan yang telah saya lakukan adalah melakukan komunikasi. Hal itu sangat penting bagi saya karena ketika membuat sebuah program, kita harus melibatkan seluruh warga sekolah, baik kepala sekolah, wakasek, rekan sejawat maupun murid-murid, sehingga kemampuan berkomunikasi yang baik dapat mendukung rencana kegiatan tersebut. Di samping itu, kita juga harus mampu mengidentifikasi aset yang dimiliki sekolah yang bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk menunjang kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Rencana ke depan adalah saya berkomitmen untuk melaksanakan program yang telah saya rencanakan. Setelah memulai tahapan buat pertanyaan, maka saya akan melanjutkan ke tahap ambil pelajaran. Semangat! Pada tahap A, ambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul di sini adalah 1. Aktivitas apa saja yang menarik bagi murid terkait keterampilan multimedia? 2. Keterampilan apa saja yang terkait penggunaan teknologi yang diminati murid? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban tersebut adalah 1. Guru memberikan pertanyaan yang telah diidentifikasi sebelumnya kepada murid di kelas. 2. Melakukan survei bakat dan minat murid terkait program multimedia. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. 1. Memberikan pertanyaan pemantik kepada murid untuk menggali pengetahuannya tentang program multimedia. 2. Menyebarkan survei bakat dan minat dalam kelas. Aset atau kekuatan sumber daya yang diberdayakan pada tahap ini adalah fasilitas sekolah yaitu lab komputer, jaringan wifi, murid-murid, waktu, serta kebijakan sekolah. Waktu yang saya perlukan adalah 1 hari, penanggung jawabnya adalah saya sendiri sebagai calon guru penggerak. Pada tahap A, ambil pelajaran, pertanyaan yang ketiga adalah apakah sudah ada program sekolah yang mengembangkan wawasan dan keterampilan murid sesuai dengan bakat dan minatnya? Yang keempat, apakah kebijakan sekolah mendukung kegiatan mengembangkan wawasan dan keterampilan murid dalam bidang IT, terutama multimedia? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban tersebut adalah saya akan memberikan pertanyaan terkait kegiatan ekstrakurikuler yang selama ini telah mereka tekuni serta manfaat yang dirasakannya. Mengajukan pertanyaan menuntun murid agar murid menggali pengetahuannya tentang produk yang dihasilkan multimedia. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid adalah melakukan curah pendapat bersama dengan ketua komunitas di sekolah, yaitu pramuka, PMR, takmir, dan mading untuk mengetahui pendapat mereka tentang program ekstrakurikuler bakat minat yang sudah ada. Bertanya tentang produk yang dihasilkan dari kegiatan tersebut dan manfaat dari keterampilan multimedia. Akses kekuatan atau sumber daya yang diberdayakan pada tahap ini adalah fasilitas sekolah, yaitu lab komputer, jaringan wifi, murid-murid, waktu, serta kebijakan sekolah. Waktu yang diperlukan adalah 1 hari, penanggung jawab adalah saya sendiri sebagai calon guru penggerak. Pada kegiatan A, ambil pelajaran, terdapat 2 kegiatan yang akan saya lakukan, yaitu 1. Melakukan kegiatan diskusi dengan siswa di dalam kelas, serta melakukan survei bakat dan minat. Yang kedua adalah melakukan curah pendapat atau diskusi dengan ketua program ekstrakurikuler yang lain seperti pramuka, PMR, takmir, dan mading untuk mengetahui pendapat mereka tentang program ekstrakurikuler multimedia. Dalam kegiatan tersebut, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sekiranya mampu menggali pengetahuan mereka terkait program ekstrakurikuler multimedia. Dengan melakukan survei minat bakat bisa menjadi acuan bagi saya untuk pelaksanaan program selanjutnya. Tahapan A, ambil pelajaran. Melakukan dialog dengan murid di dalam kelas, memberi pertanyaan, dan melaksanakan survei minat bakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hari ini saya ingin mengajak kalian untuk berdiskusi tentang program sekolah yang berdampak positif bagi murid. Jadi ini kita akan merancang satu program sekolah. Program sekolah itu apa, Bu? Program sekolah itu ada intrakurikuler, ada yang namanya ekstrakurikuler, ada yang namanya kokurikuler. Nah, intrakurikuler itu apa, Bu? Kegiatan pembelajaran sehari-hari kita di kelas itu intra namanya. Kokurikuler itu apa, Bu?
Kokurikuler itu kegiatan di luar jam mengajar, tapi yang diajarkan di situ itu fungsinya untuk apa? Meningkatkan kompetensimu untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang di intrakurikuler tadi. Kalau ekstrakurikuler itu di luar jam pembelajaran, yang tujuannya adalah ingin menumbuh kembangkan sikap kepemimpinan siswa. Jadi diharapkan kalian itu memiliki sikap seperti itu, kepemimpinan siswa. Jadi sekarang sekolah itu sedang gencar-gencarnya menggalakkan sekolah yang menyenangkan, sekolah yang memerdekakan anak, makanya ada kurikulum merdeka dan program-program sekolah yang berdampak positif. Sekarang saya tanya ke kalian ya, program apa sih yang menyenangkan bagi kalian itu? Apa program yang menyenangkan bagi kalian baca? Menurut kalian apa? Program yang menyenangkan. Kalau di sekolah itu ada kegiatan itu kamu tuh senang. Karena apa? Bisa menumbuhkan kreativitas kamu, bisa menumbuhkan minatmu. Itu apa kira-kira? Kegiatan ekstrakurikuler contohnya PMR sudah ada. Kemudian futsal, berarti olahraga ya? Nah, berarti ini di bagian olahraga futsal. Kemudian apa lagi? Apalagi yang kira-kira bisa menunjang kreativitas kamu, misalnya di bidang IT. Ini banyak ini, apa kira-kira? Multimedia. Kemudian apa lagi? Desain grafis. Tadi yang dalam olahraga ekstra itu adalah futsal. Kemudian kalau IT ada multimedia. Kemudian apa lagi, Cak? Hah? Editing apa? Video editing. Nah, saya berharap program ini, program sekolah yang ingin saya buat ini itu bisa menampung kreativitas kamu dalam hal teknologi itu. Kayak desain grafis, kayak apa namanya video editing. Kemudian apa lagi? Kalau ini apa lagi kira-kira? Yang bidang IT. Membuat animasi, ya membuat animasi. Terus apa lagi? Fotografi masuk enggak? Masuk. Nah, kira-kira dalam bayangan kalian, itu nanti apa sih kegiatan yang kita lakukan? Kalau kamu pengennya keluar dari TKJ itu kemampuan yang kamu, kompetensi yang kamu miliki itu apa kira-kira? Membuat jaringan, mengetik saja, bongkar pasang komputer. Ya, nanti akan saya berikan angket ini agar saya tahu kamu minatnya di bidang apa. Kalau kamu jawabannya salah, nggak bisa jawab, berarti kamu nggak punya minat di bidang multimedia. Karena nanti program multimedia ini itu akan mengajari kalian cara membuat animasi, desain grafis, editing video. Kemudian yang minat di bidang ini siapa aja? Kira-kira bidang animasi, Asromul, Dede, terus siapa itu? Hanung Dama, fotografi, Ilham, video editing, fotografi, terus animasi, terus ada lagi desain grafis, Ilham, Alim, apa? Editing apa? Editing apa, Lim? Video, editing video, fotografi. Jadi mulai dari perencanaan, misalnya animasi ya, aku bikin animasi apa ya? Mulai dari perencanaanmu apa? Ide kreatifmu apa? Oh, saya mau bikin objek apa ya? Oh, modelnya nanti seperti ini. Dan kamu akan berusaha untuk menyelesaikan proyek yang sudah kamu buat itu. Iya enggak? Nah, itu berarti nanti itu ada 3 aspek, yaitu voice itu suara kamu. Mulai dari ide-ide kamu, mulai dari pendapat kamu itu akan didengarkan. Kemudian choice itu adalah peluang, pilihan. Kamu ingin mau apa?
di multimedia ini kamu bebas. Oh, aku pengennya fotografi, saya pengennya animasi Bu, saya pengennya editing video Bu. Jadi kamu bisa bebas memilih dari beberapa hal yang ada di multimedia ini. Itu berarti kamu diberikan pilihan. Idemu, pendapat kamu ditampung. Kemudian apa? Kepemilikan. Kepemilikan itu apa sih? Berarti kalian karena kamu sudah memilih sendiri, pendapat kamu didengarkan, kamu akan berusaha untuk menjalankan hal itu agar sukses. Tanggung jawabmu di situ. Paham ya? Jadi di sini program ini saya buat itu, program yang akan kita buat di sini itu adalah tujuannya adalah mengembangkan wawasan dan keterampilan kalian sesuai dengan bakatmu untuk menerima dan memahami kekuatan diri yang kamu miliki. Kamu selama ini mungkin nggak paham kalau kamu punya potensi. Program ini itu akan menumbuhkan bakat minatmu. Kamu akan belajar untuk bertanggung jawab. Kamu akan belajar untuk mengasah kemampuan kamu dan kamu akan memiliki tujuan. Oh, besok berarti kalau aku lulus TKJ, lulus SMK dan saya nggak bisa kuliah, berarti prospek kerjaku di sini loh. Saya suka ini. Selain saya menerima servis komputer, instalasi komputer, oh berarti saya bisa buka ini loh. Oh, buka apa namanya editing video. Oh, bisa buka desain, menerima desain undangan, desain yang lain, banner atau apapun percetakan misalnya. Ya, enggak jadi TKJ itu enggak melulu tentang bongkar pasang komputer. Apakah program ini nanti hanya anak TKJ? Enggak, saya berharap nanti anak-anak yang dari Bogor, Busana, akuntansi yang dulu ketika daftar ke sini tuh pengen TKJ itu bisa masuk ke wadah ini. Saya berharap mereka itu bisa berkolaborasi dengan kalian. Kalian itu anak TKJ dibandingkan dengan anak Buga, anak ini bagaimana kemampuannya? Kalian bisa saling bersosialisasi dan berkolaborasi di sana. Paham ya? Jadi untuk mengetahui nanti untuk sebagai bahan pemetaan diri saya, nanti boleh mengisi angket ini sebagai angket observasi bagi saya. Kalian ketika tuliskan nama, kelas, dan jawablah pertanyaan yang ada di sini sesuai dengan kemampuan kalian. Karena apa? Ini untuk mengidentifikasi bakat minatmu. Paham ya, Cak? Selamat dikerjakan. Silakan diisi. Diisi kemudian dikumpulkan. Nanti akan saya analisis hasilnya. Kalau tempat menjawabnya kurang, belakangnya dilingkari. Untuk pilihan bakat minatnya boleh kalian lingkari pada angkanya. Kalau ingin
Baiklah, silakan dikumpulkan. Dan dari itu saya sudah melakukan observasi. Dari hasil ini nanti saya akan analisis, kemudian nanti bisa saya sampaikan hasilnya ke kepala sekolah. Nah, kemudian dari hasil ini nanti akan dibentuk komunitas multimedia Skanka ya. Jadi kalian sudah paham tentang tujuan dari program ini? Sudah? Oke. Terima kasih untuk partisipasi kalian dalam mengikuti kegiatan observasi untuk program sekolah yang berdampak positif bagi murid, yaitu multimedia Skanka. Semoga nanti program ini bisa berjalan dengan baik dan saya berharap kolaborasi dari kalian semua. Jadi program ini nggak tumbuh kemudian nggak ada actionnya, tiba-tiba nggak jadi. Saya berharap program ini tetap tumbuh dan berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan A, ambil pelajaran, melakukan dialog dengan ketua dan wakil ketua kegiatan ekstrakurikuler pramuka, PMR, Takmir, dan Mading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya. Ini kalian karena saya anggap pioner kamu di sini itu kan kamu penelaknya SMK Kasuman. Kamu pentolannya ya kan? Karena kalian ketua dari ekstra yang ada di sini. Saya ingin berdiskusi dengan kalian terkait dengan rencana yang saya buat. Kemarin sudah saya diskusikan dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan Bapak Ibu Guru, Ketua Malsek, terkait kegiatan ekstrakurikuler multimedia. Nah, kegiatan ekstra multimedia itu apa sih menurut kalian? Dalam bayangan kalian itu apa ya? Terus kalau kamu dok? Oh, betul, berarti terkait dengan sistem apa ya? Nanti fotografi. Nanti apa? Desain, terus? Video, editing maksudnya. Ada lagi? Kira-kira dalam benak kalian itu apa sih? Multimedia itu yang pelajari nanti apa? Jadi sudah ada sosmed terkait dengan ini ya, karena sekolah kita kan membutuhkan komunikasi kan, komunikasi sekolah, karena bagaimana caranya SMK kita itu eksis kan, karena kalau semakin kesini kan kayak dulu semakin peminat semakin berkurang kan, apalagi dengan dan ya, jadi bagaimana caranya kalian itu membuat sesuatu yang bisa membuat anak-anak di luar sana tertarik untuk sini. Assalamualaikum. Ayo ambil posisi di sini. Ini dari Takmir. Saya lanjutkan lagi. Karena program ini itu jangka panjangnya itu menurut kalian dulu. Apakah ada prospek? Apakah menurut kalian program ini itu ini nggak bagus tuh. Oh saya nggak minat. Karena nggak minat terus sama akunya nggak tertarik, nggak punya pemikiran tentang kegiatan ini. Bagaimana menurut kalian? Kalau semua merasa ini prospek bagus. Karena apa sih? Semuanya punya potensi. Dia mendak kalian. Punya potensi kan? Dilihat dari mana juga? Peralatan ada enggak? Aplikasi sekolah sudah ada, tapi yang membutuhkan nggak ada anak-anak yang sebenarnya gitu. Padahal pas teman ini tuh kalau Bapak Ibu kan tugas banyak ya, Cak. Mengajar, jaga perangkat, jadi itu. Kemudian kalau yang bekerja di Bapak Ibu itu jelas nggak ada. Nah, kalian yang muda itu kan yang sini yang muncul ke depan kan, yang menjadi penulisnya paling nggak menjadi ikonnya. Oh itu anak kan dari mampu seperti ini. Jadi menurut kalian dari beberapa jurusan ya, nggak cuma TKJ ya. Menurut kalian ini memiliki prospek berdampak positif nggak? Positif. Positifnya di mana?
kami belum di jurusan TKJ. Karena di TKJ itu nggak diajari ya cara kenapa namanya ikuti enggak kan. Jadi ini sebenarnya apa ya istilahnya keahlian lain di bidang TKJ, bidang informatika, teknologi informasi yang bagus. Jadi penting kenapa kalian sering akses itu ya kan? Kenapa kok orang bisa masuk ke YouTube bikin channel kemudian bisa menghasilkan? Karena dia kreatif dan videonya menarik, bukan asal-asalan karena tertarik orang tua akhirnya melihat channel akhirnya muncullah subscribe, akhirnya kamu dapat uang menghasilkan ternyata. Kegiatan ekstra ini dibentuk tujuan saya sama yang dikatakan oleh Rahmat ingin menjadi ajang kreativitas anak-anak di sini. Kemarin ada anak kelas 10. Oh iya kok iya baru sekarang aku belajar saya kok pengen ibu saya kok pengen belajar cara bikin animasi. Kemarin ketika saya rapat dengan bapak ibu dan apa namanya rapat dengan bapak kepala sekolah itu juga bapak nanti bisa ditambahkan itu anak-anak dari desain apa itu bukan desain grafis bikin website desain tahu web gimana cara kayak kamu tahu mereka yang di Android kan itu bikin web loh, itu kalau diakses di komputer kan juga bisa kan itu web bikin seperti itu orangnya murah bayarnya mahal dan nggak orangnya dan ada guru yang mampu mengajarkan itu bapak ibu punya potensi dan itu sebenarnya itu ilmu yang bisa kamu dapatkan kalau kita lulus itu bisa dipakai bisa gratis itu kayaknya yuk cuma kurang tapi itu uang nanti ketika kamu keluar kamu punya keahlian apa mbok oleh sendiri itu bisa jadi ketika lulus nanti kompetensinya aku lulus bisa mau kalau buka servis komputer di YouTube kamu buka toko komputer mau beli desain nanti ada yang kayak buka kan terus menerima pesanan kue jadi cuma mau 2 kilo nggak ada 1 kilo malah 200 gram telur 2 butir margarin 100 gram gitu kan kubur tambahin 2 sak sendok jadi roti ya harganya lebih mahal dibandingkan dengan bahannya iya dapat uang ya kalau kamu nggak punya keterampilan lain kalau kamu bisa desain ya kamu bisa desain grafis menerima apa namanya desain kartu undangan kartu nama sertifikat mau dulu cuma papan nih kalau mau mati jangan nanti kalau ada yang datang mas aku desain kayak gini aku ada laptop mas mulai mati kita garap kalau kamu punya keterampilan tapi kalau nggak punya keterampilan itu ngapain mau cari utama dulu nggak punya jaminan dong aku masih sama aja kak ibu misalnya kan sih iya benar aku tansi juga seperti itu akuntansi kalau hitung duitnya dong kalau kerja di lulusan akuntansi itu siap sekolah ada loh lulusan akuntansi ketika lulusan banyak mau kemana multimedia itu kan menghasilkan kamu memiliki kompetensi keterampilan di situ oh aku multimedia aku mau kok coba-coba lah aku kira-kira mampu gitu ya desain grafis aku bisa nggak ya oh aku desain apa editing itu bisa apa nggak ya coba-coba setelah itu baru kamu tahu oh sebenarnya aku tuh punya passion loh bakat di bidang ini ternyata tapi kita nggak tahu kalau kita nggak pernah mencoba iya nggak dan itu aplikasi yang digunakan terus selalu bagaimana menurut kalian sekarang saya pengen tahu pendapatnya masing-masing lah kira-kira kegiatan ini tuh menurut kamu bagaimana dan kalau enggak oh kamu tidak tertarik tapi mungkin untuk berpendapatlah sesuai dengan secara umum untuk teman-teman yang lain untuk sekolah kita bagaimana masa depannya kemudian kira-kira nanti kendala apa sih yang bisa dilalui ketika mengikuti ini apa sih kira-kira karena nanti karena baru awal otomatis ini baru cikal bakal berarti apa nanti yang pertama itu generasi pertama itu
oleh ketika kamu mampu menjaga ekonomi anggota baru kamu bertanggung jawab membimbing adik-adik, dan itu akan jadi kamu tuh yang pertama masuk, jadi itu adalah yang pertama kali nilai pertama. Dan kalau bisa karena memang ini pertama. Yang menurut saya sangat dulu sekali. Sebenarnya kalau misalnya kayak kegiatan pramuka, kegiatan itu kan juga bisa ada dalam beda, jadi mendukung banget kegiatan Israel itu. Jadi menurut Ina ini positif ya, bagus karena bisa mendukung di kegiatan yang lain, kegiatan Israel yang lain. Kalau kamu gimana? Betul kata siapa namanya Pasa sosmed itu kan yang mengakses semua umur kan, nggak cuma karena nggak ada batasan, memang semua anak loh bawahnya udah iya 3 tahun bayangkan. Dan menurut Pasa kalaupun nanti ada yang mau masuk ke TKJ kok ternyata kuotanya wes terpenuhi, dia masuknya oh susah aku berarti naruh sama dia nggak apa-apa, berarti aku nanti bisa belajar di sini. Kemudian mikir nanti bagaimana bola kalau ketika kita pakai komputer bisa tiba-tiba komputer nanti apa nggak dikasih di sana nih, oke mungkin ini loh caranya gitu ya, iya kan misalnya oke kok pak aku bisa terus diinstal dulu jadi komputernya sampai bisa sama PKJ ya apa enggak ada bagi kan di situ. Itu bagi aku dulu baru pendapatmu semua orang. Fokus ke belajar aja sih ya. Jadi kamu anak-anak memang suka dengan komputer. Memang. Terima kasih, Rahmat. Ayo, pendapat kamu gimana tentang Israel? Bagus. Terus alasannya? Alasannya karena kebanyakan anak muda sekarang kan apa ya suka edit video ya sinematik. Kalau semua harus saya dijalankan kita dapatkan di tambahan. Jadi yang suka sinematik itu kan sampai motor poin kalau motornya itu kan jadi apa di multimedia ini dari apa fasilitas yang memadai, mungkin motor mereka bisa viral dan mungkin kalau apa dia owner TikTok mungkin TikToknya akan viral dan mendapatkan pundi-pundi dan terus kalau di multimedia ini kan nggak hanya video saja, pasti ada desain grafis itu lah. Nanti kalau anak-anaknya udah ada desain, mungkin dia membuka sebuah jasa desain logo atau apa itu nanti bisa jual. Pokoknya intinya
digunakan untuk mendapatkan uang kan. Itu kan ya keterampilan mungkin uang itu mungkin bonusnya lah. Jadi kamu memiliki kemampuan itu artinya masuk akal uang gitu kan. Tapi kalau ilmu itu kan nggak dipakai kan nggak mungkin kan. Randi? Terus kan kan multimedia kan pasti isinya ada desain, terus video, sama ada kalau misalnya itu ada yang apa kayak jadi reporter itu. Reporter. Kalau untuk itu sih bisa, kita bisa berlatih menjadi host juga bisa. Kan kalau video itu kan nggak mungkin kita mungkin bisa menjadi orang yang membantu diri kita bisa juga menjadi aktor di dalam kan itu bisa untuk mengembangkan diri. Terus kemudian Kan dari dua tadi itu ya, yang desain sama video. Kalau yang video itu kan kayak video tadi itu kan hampir semua usia kan bikin apa pakai sosial media. Nah, biasanya dari YouTube itu kan ada batasan usia. enggak kayak apa sih, kayak di YouTube itu kan kalau sudah bisa bikin YouTube, bikin YouTube terus ada videonya, terus ada beberapa minimal jam tayang itu kan kalau udah bisa edit. Biasanya kan kalau yang di komunitas editing itu kan dilihat editannya seperti apa. Nah, kalau yang udah bagus itu biasanya banyak yang suka, banyak yang ya, terus jam tayangnya naik, terus subscribe-nya kan jadi uang lagi. Terus itu, terus kalau yang desain grafis ini nanti manfaatnya bisa buat kayak jadi dasaran buat desain. Jadi kalau misal ada yang minta tolong desain kayak logo itu kan kalau udah tahu dasarannya kan gampang mau bikin kayak bisa mau bikin bentuk ini kan. Kadang ada yang bentuknya itu nggak bisa dibikin langsung di gambar itu kayak harus yang penting di multimedia nanti dapat dasarnya dulu, nanti bisa dibuat. Terus kenapa? Menurut saya untuk kegiatan ekstra multimedia ini untuk sekolah kita perlu, karena menurut saya itu di jurusan TKJ terutama di jurusan saya sendiri itu untuk desain sama mungkin yang berbau teknologi jaringan itu masih kurang saya pahami sendiri untuk rencana dari Bapak Ibu guru yang mungkin nanti di ekstra multimedia ini bisa mendapatkan yang belum bisa saya pahami dari Bapak Ibu guru. Contohnya mungkin desain sama pembuatan ya kayak jaringan-jaringan ya mungkin itu saja. Berarti dalam kegiatan pembelajaran kamu ada beberapa materi yang masih belum paham. Jadi kamu berharap dengan multimedia ini kamu bisa paling nggak kalau bingung bisa ditanya ke gurunya, karena guru yang pembimbingnya nanti toh juga komunikasi kan. Randy? Ya bagus untuk menyalurkan bakat dari siswa-siswi. Itu kamu Langsung ke inti. langsung poin, berarti bagus untuk pengembangan minat murid-murid di sini. Kalau kamu tuh Bagus sekali. karena tertawa. Saya sendiri kan belum menguasai mengenai video, foto. Nanti kalau masuk multimedia kan bisa lebih menguasai cara-cara mengedit. Gitu ya. Ya. Terus kalau kamu?
aku nggak mau diambil itu. Jadi orang kerja itu ya dia nggak cuma hasil ijazahmu aja, tapi juga keterampilan yang kamu tinggi. Kita memiliki keterampilan tinggi untuk apa? Untuk kurikulum ini. Anak ini punya potensi. Oh iya, nanti kalau sekolah pintar dia itu adalah kemampuan yang nggak semua orang miliki. Oke, jadi saya rangkum dari pendapat kalian semua. Kalian merasa ini positif ya. Kemudian kamu setuju kalau kegiatan ini diadakan di sekolah kita karena kamu merasa ini bisa menjadi wadah ajang kreativitas ya. Memfasilitasi anak-anak yang memang pengen masuk TKJ tapi juga nggak bisa masuk TKJ bisa belajar di situ, walaupun mungkin di multimedia itu nanti nggak jadi materinya TKJ kayak jaringan dan lain-lain juga. Tapi kalau masalah problem solving komputer sambil jalan kan otomatis ketika aku pakai peralatan kan pasti ada problem solvingnya kan, kalau bisa pakai alat yang bisa berdiskusi. Jadi karena kalian sebagai ketua organisasi di SMK Kaseman dan arah wakilnya juga sudah menyetujui dan kalian juga menjadi ini perwakilan dari kelas masing-masing ya. Jadi ini nggak ada yang tanya kira-kira kapan dimulainya istilahnya? Iya Pak. Di eksekusinya karena ini kan ujian. Setelah ujian kelas mesin, kelas 10 nanti ada P5 dan eksekusinya awal tahun lagi. Berarti nanti kelas 10 baru. Nanti kelas 10. Jadi untuk kelas 11 ini tidak. Kelas 12. Kelas 12 itu nggak apa-apa kok semester awal. Kan apa sih otomatis kamu bisa belajar dari situ kan? Nanti kelas 11, kelas 10, jadi nggak ada kelas 12 sehingga kan memang kamu harus fokus di situ sih, fokus di pelajaran. Tapi kan namanya ekstra ini kan di luar pelajaran, jadi kan saya harap itu enggak mengganggu. Setelah saya lakukan kajian lagi nanti terkait pelaksanaannya, karena sekolah sudah didukung, kemudian saya pikir dulu nanti peralatan apa sih yang perlu saya siapkan dulu, karena publikasi kan punya peralatan segala. Saya bisa memanfaatkan yang ada dulu, laptop, komputer, atau mungkin apa namanya peralatan yang boleh publikasi atau kalau kita kan PPJ. Jadi saya mengucapkan terima kasih untuk partisipasi kalian, pendapat kalian, saran dan masukannya terkait kegiatan ini, dan saya berharap kalian itu mau berkolaborasi dengan saya untuk memposisikan kegiatan ekstrakurikuler. Itu ya saya. Oke, terima kasih dari ini. Saya kira cukup kegiatan diskusi kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi kegiatan pada tahapan A menggunakan model 4P. Peristiwa 1. Latar belakang. Setelah melaksanakan tahapan B dan mendapatkan respon yang positif, maka tahap selanjutnya yang saya lakukan adalah tahapan A, ambil pelajaran. Bertemu dengan murid-murid di kelas, kemudian mengajak mereka berdialog tentang impian dan harapan mereka ketika masuk ke SMK dan ke jurusan yang saat ini mereka jalani. Setelah itu, memberikan gambaran tentang keterampilan di bidang teknologi informasi yang saat ini sedang marak ditekuni oleh masyarakat. Saya melakukan survei dengan memberikan lembar observasi tentang bakat dan minat mereka, menganalisis data tersebut dan menjadikannya sebagai acuan bagi kegiatan selanjutnya. Bertanya kepada murid-murid tentang produk yang bisa dihasilkan dari kegiatan multimedia. Dengan demikian, saya berharap murid mampu menggali pengetahuannya sendiri tentang bidang multimedia. 2. Alasan. Kegiatan tersebut saya lakukan karena ingin mendapatkan informasi yang lebih dalam lagi terkait minat dan bakat murid terhadap program multimedia, mengetahui pandangan dan pendapat murid tentang program tersebut, serta mendapatkan saran dan pendapat murid terkait pelaksanaan program multimedia dan membangun komunikasi dan berkolaborasi dengan sivitas akademika yang ada di SMK. 3. Hasil. Saya mendapatkan respon yang positif dari murid-murid, walaupun ada beberapa murid yang tidak tertarik, namun secara umum menyatakan bahwa kegiatan multimedia memiliki dampak yang positif pada murid. Kegiatan survei dilakukan dan mendapatkan hasil yang bisa digunakan sebagai acuan kegiatan. Seluruh ketua ekstrakurikuler Pramuka, PMR, Mading, Takmir mendukung dan menyetujui rencana program tersebut.
perasaan. Berdiskusi dan berdialog dengan murid-murid dari berbagai jurusan membuat saya sangat bersemangat. Terkadang saya tersenyum sendiri mendengar jawaban murid-murid saya yang tidak tertarik dengan kegiatan multimedia. Karena pengetahuan yang terbatas, mereka memberikan alasan yang membuat saya tertawa. Saya menyadari setiap murid memiliki pemikiran yang berbeda. Mereka menjawab pertanyaan berdasarkan pemahaman dan pengetahuan mereka. Karena murid jurusan TKJ, akuntansi, tata busana, dan tata boga memiliki latar belakang dan karakter yang berbeda. Sehingga hal tersebut tidak membuat saya marah, namun membuat saya kaget, tertegun, dan kemudian tersenyum. Pelajaran yang dapat saya ambil dari kegiatan ini adalah saya menjadi lebih memahami karakteristik murid-murid saya. Dan benar, sebagai guru kita tidak bisa memaksakan apa yang menurut kita baik, namun belum tentu baik bagi murid-murid kita. Mereka tidak tertarik pada bidang tertentu, namun bisa jadi mereka memiliki potensi pada bidang yang lain. Penerapan ke depan. Setelah melaksanakan tahapan B dan A, saya semakin bersemangat untuk mewujudkan rencana program ekstrakurikuler multimedia SKANKA. Dengan mendapatkan berbagai dukungan dan motivasi dari warga sekolah, serta melihat minat dan semangat murid-murid saya, membuat saya tergerak dan akan terus bergerak mengupayakan segala hal untuk mewujudkan program tersebut. Saya akan menggerakkan komunitas belajar yang ada di sekolah agar mendukung kegiatan ekstrakurikuler multimedia serta berkolaborasi dengan semua pihak untuk mensukseskan kegiatan ekstrakurikuler multimedia. Demikian pemaparan dari seluruh rangkaian kegiatan aksi nyata yang saya lakukan pada modul 3.3. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.